Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pompa Ajaib. Di depan kita ini ada air mengalir dari selang di atas sana, teman-teman ya. Nah itu, ini ketinggiannya kurang lebih 3 meter lah ya teman-teman dari sini ya. Nah ini mengalir tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM. Kita akan bongkar caranya, dan kita akan bongkar pompa tanpa listrik atau pompa drum ukuran 1 in ya, untuk 2 power teman-teman. Dengan 2 power ini hasilnya seperti ini. Bagaimana caranya? Kita mengandalkan gravitasi air dari bendungan ini teman-teman ya. Jadi bendungan ini murni, nggak ada penipuan. Situ ada pipa ya teman-teman ya, yang saya masukkan ke dalam situ. Kemudian saya turunkan ke sini nih. Nah ini kemudian perhatian juga ada selang di sini teman-teman ya. Selang di sini teman-teman. Nah ini pipanya, pipa untuk mengalirkan airnya ya. Nah ini pipa untuk mengalirkan airnya. Ini ukuran 2 in. Teman-teman bisa juga pakai ukuran 1 in sebenarnya. Cuma ini saya pakai 2 in agar nambah kekuatan sedikit. Terus saya overstock di sini 1 in. Dengan kondisi sumber air itu bisa dibilang datar ya teman-teman ya. Tuh, dari situ nggak terlalu terjal. Nah teman-teman kalau bisa menghasilkan yang terjal, itu akan lebih meningkatkan tekanan lagi. Itu akan lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bongkar rahasia dibalik mengalirnya air tersebut ya. Jadi buat teman-teman untuk yang punya kolam atau untuk sirkulasi, ini kayaknya kurang cocok ya. Saya sampaikan di sini karena sebagian ada yang berpikir untuk bisa membuat sirkulasi seperti itu. Kenapa? Karena ini ada air terbuang sebagai konversi ya, tenaga yang dihasilkan dari hentakan air ini untuk menaikkan air ke sebelah sana, ke selang sana tuh. Nah itu sebenarnya konversi tenaga yang, jadi ini kalau di logika ini memang real ya, nggak ada tipu-tipu seperti yang dibuat pakai drum itu. Nah ini memang nyata ya, real. Ini pakai 2 power, tujuannya apa? Di video-video sebelumnya ada yang 1 power ya teman-teman ya. Itu kalau 2 power ini semakin banyak yang menghentak begini, semakin menghasilkan tendangan yang lebih tinggi gitu, lebih besar gitu teman-teman ya. Ya karena dia seperti orang memompa lah ya. Kalau dipompa 2 dibanding pompa 1 kan pasti akan lebih besar 2. Tapi perlu diperhatikan juga sumber airnya memadai atau tidak teman-teman. Kalau yang ini memadai ya, jadi pakai klepnya yang 2 bisa. Jadi kemudian teman-teman kalau milih klep itu juga perhatikan ya, kalau input datar begini, ini saya pakai klep yang nggak bermerek sini, nggak bermerek. Jadi teman-teman bisa cari yang agak kecil gitu ya. Biasanya ada juga yang merek bagus tuh, dia tebel, gede si klepnya, tapi itu akan awet. Tapi sebenarnya cuma cocoknya dipakai di input yang lebih terjal gitu. Nah, bagaimana sih ini kok bisa mengentak sendiri begini? Dan ini sebelum saya jelasin, saya mau kasih tahu teman-teman semua, ini kan ada 2 macam klep ya teman-teman, 2 macam klep. Ini saya takutnya lepas nanti teman-teman nggak bisa lihat ini bekerja. Ini ada 2 klep. Sebenarnya 1 macam klep, tapi ada 3 klepnya. Nah, untuk yang 2 ini sama ya teman-teman ya. Pas dipasangnya itu, nah ini teman-teman nih, panahnya itu dipasang menghadap ke bawah ya. Nah ini klep, ini cek valve, atau kalau di orang-orang itu ada yang bilang klep tabok kuningan gitu nyebutnya ya. Jadi dia sistemnya ada katup gitu ya. Jadi nah untuk yang di sini ini sama juga jenisnya. Cuma kalau yang di sini dipasangnya panahnya menghadap ke atas teman-teman ya. Nih, pasang menghadap ke atas. Ini tujuannya untuk meneruskan air ya. Nanti saya coba buka pompanya ini, saya akan jelasin bagaimana dia menghentakkan air dan menghasilkan tendangan air gitu ya. Oke, saya bongkar nih. Di sini saya taruh kamera di sini. Saya mau jelasin ke teman-teman semua supaya teman-teman bisa bikin di rumah ya, bisa bikin sendiri di rumah dan dengan mudah lah ya teman-teman ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini ada tabung teman ya, tabung. Ini sebenarnya bekas minuman ringan, dia untuk menjebak udara di situ ya. Di situ ada udara, dia udaranya bisa membantu neken air untuk ke output gitu ya. Itu apa namanya, salah satu part yang digunakan di pompa air tambah untuk BBM. Nah sekarang saya mau coba jelasin teman-teman. Kita akan bongkar rahasianya di sini. Nah ini outputnya saya coba copot dulu ya teman-teman ya. Kita copot dulu.
Nah, ini air dari selang di atas tadi ini bisa balik lagi karena dia udah naik di ketinggian. Dan ini kan tabungnya ya teman-teman. Tabungnya tadi ini saya buka. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini bekas minuman ringan. Tapi harus rapat ya, cari yang rapat, nggak boleh bolong sedikit pun. Satu rambut aja nggak boleh ini, karena dia nggak boleh benar-benar udara keluar, karena nanti dia akan udaranya akan bantu neken di sini, jebak udara ya di sini. Oke, ini outputnya setengah dari input ya. Ini inputnya 1 in, outputnya setengah in ini. Jadi ini saya pakai T ini. Nah, ini saya pakai T. T-nya itu dari 1,5 ya, teman-teman ya. Ini dari 1,5. Ini selang biasa nih pakai kopler ya, kopler selang ke shock guard dalam nih. Ini shock guard luar, shock guard dalam. Nah, ini sambungan pipa biasa. Nah, rahasianya ada di sini teman-teman ya. Ini kan klepnya dipasang madep ke bawah. Yang satu ini nih ya. Nih. Nah, ini dipasang madep ke bawah. Ini klepnya panahnya madep ke bawah ya teman-teman ya, kelihatan ya. Jadi waktu teman-teman kita dapetin air dari bawah, ini tutupnya nutup gini. Nah, dia bersinergi dengan satu klep yang di sini. Klep di sini kan dipasangnya menghadap ke atas ya, panahnya ya. Ini pasang menghadap ke atas. Jadi begini teman-teman. Nih saya tunjukin ke. Nah, ini kan panahnya menghadap ke atas nih. Nah, katupnya ini teman-teman bisa cari yang merek Hyosin ini ya, buat untuk yang di sini nih. Ini sebenarnya pakai yang biasa juga bisa, cuman saya sarankan pakai yang Hyosin. Tujuannya karena dia ada karetnya teman-teman, seal karetnya nih. Tuh, yang warna hitam ini ya, kelihatan ya. Saya coba kasih cahaya sedikit. Nah itu, nah ini warnanya hitam. Nah, ini sealnya ini bantu dia lebih rapat aja nahan airnya teman-teman ya. Nah, ini kan panahnya dipasang menghadap ke atas ya. Nah, jadi saya jelasin di sini. Kalau dia panahnya menghadap ke atas, otomatis dia akan nerusin air ke sini ke atas. Tapi dia menahan air untuk balik ke bawah. Oke. Ini begitu tugasnya dia. Tugas klep sini meneruskan air ke atas. Tapi dia kalau ada air yang kembali, dia akan nahan. Oke. Kemudian ini klep ini dia hanya menghasilkan hentakan seperti ini. Tuh, oke. Oke, sekarang kita pasang. Ini kalau kita pasang T-nya di sini. Oke, kita nggak usah pakai tabung dulu ya. Kita tahan di sini. Nah, itu akan mengentak seperti itu tuh. Tuh. Oke ya. Artinya di sini ada tekanan teman-teman ya. Tekanan. Bagaimana dia bisa menghasilkan tekanan seperti itu? Karena di sini ada sirkulasi tertutup gitu ya. Artinya tertutup. Di sini penuh dengan tekanan, di sini tekanan. Dia menghasilkan hentakan seperti itu. Ngelawan lah gitu ya. Ini yang ngelawan itu, ngelawan terus untuk nekan di sini. Nah, untuk itu di atas ini kita tambahin udara yang terjebak di dalam tabung bejana ini. Kita masukkan ke sini. Ini pengganti tangan saya yang di atas tadi ya. Bukan pengganti sih, ini fungsinya memang untuk meredam hentakan juga sih. Jadi kalau hentakannya pakai udara begini dia lebih lembut gitu. Oke. Kemudian di sini ada output airnya ya. Nah, sistemnya begini nih teman-teman. Tuh. Pompa dia. Nah, bagaimana dia bisa otomatis begitu? Kalau kita tutup di sini, dia langsung begitu teman-teman tuh. Tuh. Oke, saya tutup di sini ya. Ini makanya waktu yang saya tutup tangan ini dia langsung penuh dengan tekanan di sini nih. Neken terus. Nah, makanya kita salurkan ke selang output dengan ukuran yang lebih kecil, posisinya lebih tinggi. Otomatis dia pasti begini, dia akan menghasilkan tekanan gitu teman-teman ya. Akan menghasilkan tekanan. Tapi ini kan pasti ngalir ya di sini pasti. Tapi kalau untuk naik ke atas dia nggak bisa. Pasti ngalir di ketinggian sama dengan input air tadi. Nah, kalau sudah begini, kita pancing aja sekali gitu, atau 2 kali, beberapa kali lah sampai dia bisa bergerak sendiri. Nah, ini sekali aja sudah cukup. Biasanya kalau sini pakai klep yang warna putih itu, klep yang warna putih di video-video saya sebelumnya itu biasanya dia tidak bisa langsung begini, agak lama gitu ya dia mancing-mancingnya gitu. Cuman ini kalau pakai cara seperti ini dia bisa lebih cepat gitu ininya, mompanya gitu. Oke, itu
Kita lihat lagi ya hasilnya, teman-teman. Ini sudah saya bongkar rahasianya untuk pompa air tanpa mesin atau pompa air drum. Ukuran 2 in. Ukuran 2 in. Ukuran 1 in, teman-teman ya. Tapi 2 klep buang maksud saya. Nah ini, nah itu tuh airnya tuh naik tuh. Nah itu naik lagi airnya. Ya. Ini real, nggak ada tipu-tipu. Airnya ngalir ke atas sana. Tuh. Oke, semoga bermanfaat selangnya dari sini. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.